untuk kita semua. Kita jumpa lagi di channel Nasrul Kadin. Sahabat NK, hari ini di video yang kelima ini kita kembali akan membahas masih seputaran investasi. Namun ada hal yang menarik nih. Jadi pemirsa, sahabat NK sekalian, ada artikel yang menarik untuk kita bahas, tetapi ini masih berkaitan dengan investasi masa depan. Coba kita tarik di lokalising isu ini. Jadi ini isu nasional, coba kita tarik lokalising di isu lokal, khususnya di Kabupaten Anambas dan Kepri pada umumnya. Jadi ini ada artikel dari Ignatius Jonan. Nah, Ignatius Jonan ini adalah mantan Menteri SDM, ya, mantan Menteri SDM, tentang prediksi dia. Jadi Ignatius Jonan ini memprediksi, coba kita lihat ini, artikel ini dimuat oleh media. Jadi artikel ini dikutip oleh media online Kabar 71 News. Nah, di dalam artikel ini disebutkan, Ignatius menyebutkan bahwa ada judulnya, "Selamat Datang Masa Depan, Persiapkan Anak-anak Kita." Jadi media ini mengutip, ya, sahabat NK sekalian, media ini mengutip dari tulisan Ignatius Jonan ini yang tersebar di media sosial. Nah, Ignatius menyebutkan bahwa ini, kita coba saya bacakan, ya. Tulisan Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, tentang prediksi masa depan. Kondisi tentang masa depan itu bukan akan terjadi, kata Ignatius Jonan, tapi sedang terjadi. Di Jakarta misalnya, PLN berencana akan membuat 1143 SPLU, jadi stasiun pengisian listrik umum. Jadi ini untuk kendaraan listrik. Nah, peluncuran ini untuk menyambut kendaraan berbasis listrik secara massal di Indonesia. Nah, menurut Ignatius Jonan, prediksi yang akan terjadi, yang pertama, maka jika ini terjadi, bengkel perbaikan kendaraan akan hilang. Kemudian mesin yang menggunakan bensin, ya, yang awalnya memiliki 20.000 bagian, mesin listrik hanya memiliki 20 bagian. Mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya perlu waktu 10 menit untuk mengganti mesin. Jadi dia menyebutkan ini perbedaan dan kemudahan antara listrik, kendaraan yang saat ini yang menggunakan bahan bakar minyak dengan kendaraan listrik tanpa bahan bakar. Jadi ada banyak perbedaannya. Kemudian dia menyebutkan juga mesin listrik tidak diperbaiki di dealer, tetapi dikirim ke bengkel regional untuk diperbaiki dengan robot. Mesin listrik yang gagal fungsi ditunjukkan oleh lampu yang menyala, lalu Anda akan perbaiki di tempat yang menyerupai mesin cuci mobil dan akan ditarik sementara. Anda mengopi dan mesin mobil akan diganti yang baru. Yang kelima, SPBU akan hilang. Nah, ini kata Ignatius Jonan ini, SPBU akan hilang, diganti tadi dengan SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Meter parkir akan diganti oleh dispenser listrik. Maka banyak perusahaan akan memasang stasiun isi ulang listrik.
Kebanyakan pabrik kendaraan yang cerdas saat ini telah mengalokasikan uangnya untuk membangun pabrik mobil listrik. Jadi ini luar biasa ya, pemirsa. Ini luar biasa transformasi ya. Transformasi dari mobil listrik ke mobil dari mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik. Industri batu bara akan hilang. Perusahaan minyak dan gas akan hilang. Nah, ini menurut Ignatius, perusahaan minyak dan gas akan hilang. Pengeboran minyak akan hilang. Nah, ini kata dia, selamat tinggal kepada OPEC. Rumah-rumah akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik di siang hari dan akan menggunakan serta menjual listriknya ke grid. Nah, grid ini akan menyimpan dan menyalurkannya ke industri yang banyak menggunakan listrik. Nah, dia menyebutkan contoh, apakah Anda sudah melihat atap Tesla? Ya, ada tanda tanya di situ. Kemudian yang ke-10, masa depan mendekati kita lebih cepat daripada yang kita kira. 11 di tahun, dia mengambil contoh di tahun 98 Kodak punya 170.000 pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia. Namun hanya dalam beberapa tahun model bisnis ini hilang dan bangkrut. Siapa yang mengira itu akan terjadi? Jadi ini dia ngambil contoh-contoh, ini transformasi yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi pada Kodak dan Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang. Jadi prediksi 5-10 tahun ke depan ya. Apakah pada tahun 1998 Anda mengira bahwa 3 tahun setelahnya tidak akan pernah lagi ada foto menggunakan film? Dengan gadget, siapa yang masih memiliki kamera dengan film? Kamera digital ditemukan tahun 1975. Barang pertama yang hanya memiliki 10.000 piksel, tetapi mengikuti hukum Moore. Dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semula mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream dalam waktu singkat. Nah, hal itu terjadi lagi, tetapi jauh lebih cepat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, percetakan 3 dimensi, agrikultur, dan lapangan pekerjaan. Kata Jonan lagi, lupakan buku Kejutan Masa Depan. Sambutlah revolusi industri keempat. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Kemudian kita ambil aja yang paling terakhir ya. Dia juga menjelaskan di sini bahwa TV dan koran ini akan mati dengan sendirinya. Siapa sekarang yang baca koran atau siapa yang sekarang yang menonton TV? Tapi ya betul juga sih. Di beberapa tempat yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang ini, di rumah saya saja, pemirsa, sahabat, memang tidak pernah lagi menonton TV. Anak-anak itu ya sekarang lebih senangnya di main gadget, main game, nonton YouTube. Jadi apa yang disampaikan oleh Jonan ini ya memang adalah sebuah realitas ya, sebuah realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, tetapi pemirsa, sahabat NK sekalian, dari tulisan Jonan ini saya tidak fokus dengan isi secara keseluruhan dari artikel ini,
Tapi saya ingin menggarisbawahi ya, membold bahwa khusus untuk minyak, jadi kendaraan listrik, dari kendaraan yang menggunakan minyak kemudian beralih ke kendaraan listrik. Nah, kalau kita melihat data dunia ya, dari data pengguna mobil di dunia ya, di tahun 2010-2011 angka pengguna kendaraan mobil, jadi mobil dan truk itu ada di 1 miliar lebih. Nah, memang kemudian ini terus mengalami peningkatan hingga saat di tahun 2021 ini, dan diperkirakan memang masih akan bertambah di angka 2 miliar. Tetapi jangan lupa prediksi ini ya, angka itu masih survei oleh sebuah media ya, itu masih belum isu-isu mobil listrik ini belum begitu gencar yang muncul ya. Nah, saat ini dengan munculnya pabrik mobil Tesla tadi ya, yang kita ketahui ya, yang punya itu adalah Elon Musk, dan saat ini dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, dan mereka saat ini adalah memproduksi mobil listrik terbesar. Jadi hampir beberapa negara dia membangun pabrik baterainya. Nah, diprediksi produksi mobil listrik ini dari tahun ke tahun, dari 5 tahun hingga 10 tahun ke depan ini akan terus mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak ini akan stagnan. Jadi angka ini akan stagnan, kemudian dan perlahan dengan rentang waktu 5-10 tahun ke depan maka terjadi transformasi. Masyarakat akan beralih penggunaannya dari mobil BBM bahan bakar minyak ke mobil listrik. Nah, ini bisa kita lihat dari persiapan pemerintah sendiri melalui Pertamina dan PLN. Jadi dua BUMN ini bekerja sama untuk membangun stasiun-stasiun pengisian bahan bakar listrik, SPBL, stasiun pengisian listrik ya, SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Nah, ini adalah persiapan-persiapannya ini. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan kita? Artinya, maka efek yang muncul itu adalah akan terjadi pengurangan konsumsi ya. Jadi pengurangan konsumsi minyak. Karena kita tahu bahwa pengguna terbesar di bahan bakar minyak ini adalah di kendaraan. Bayangkan kalau ada 1 miliar mobil dan truk yang menggunakan BBM ini. Dan ketika ini hilang, lalu siapa lagi yang menggunakan BBM itu? Itu secara global ya. Nah, saya mencoba mengaitkan dengan kita kondisi di Anambas. Anambas ini adalah daerah penghasil migas. Daerah penghasil migas, ada perusahaan Medco, ada Star Energy, ada Primer Oil, ada 3 perusahaan yang beroperasi di sini. Nah, jika konsumsi minyak dunia ini ya, secara global ini berkurang, maka otomatis harga minyak akan anjlok. Kita masuk ke teori ekonomi bahwa jika permintaan suatu barang itu tinggi, maka harganya tentu akan tinggi. Jadi karena banyak yang berminat, tentu harganya akan tinggi. Nah, sebaliknya
jika permintaan barang itu kurang atau peminat orang terhadap barang itu kurang, maka tentu harganya diturunkan. Itulah yang nanti akan terjadi pada harga minyak. Nah, jika harga minyak anjlok, maka efeknya, dampaknya juga ke daerah. Tentu daerah penghasil, jadi daerah bagi hasil ini, DBH, dana bagi hasil ini tentu juga akan berkurang seiring disesuaikan dengan jumlah pendapatan negara yang dibagi ke daerah. Nah, ini efeknya. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa saat ini memang sudah saatnya kita, khusus untuk di pemerintah daerah Kabupaten Anambas, untuk mulai berpikir bagaimana tidak lagi bergantung dengan dana bagi hasil di sektor minyak ini. Kita coba mencari potensi-potensi lain yang ada di daerah ini untuk kita kembangkan, kita munculkan sebagai alternatif untuk mengantisipasi jika suatu waktu harga minyak ini tuh anjlok, turun, dana bagi hasil juga akan turun. Karena hari ini tidak bisa dipungkiri, postur APBD kita itu lebih didominasi, postur anggaran kita lebih sangat bergantung kepada dana bagi hasil minyak khususnya. Dana bagi hasil kan ada macam-macam gitu ya. Tembakau, cukai, dana bagi hasil perikanan, dan lain-lain sebagainya. Yang paling besar itu adalah dana bagi hasil minyak. Maka ini kaitannya, saya coba mengaitkan dengan beberapa video yang sebelumnya, bahwa sudah saatnya kita, Anambas ini dengan potensi perikanan yang begitu besar, kita maksimalkan. Nah, itu dia. Di video yang ketiga, video yang sebelumnya, itu saya sudah jelaskan strategi khusus untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi perikanan ini. Dengan perikanan yang ini, dengan potensi perikanan ini kita maksimalkan, akan mensejahterakan masyarakat kita. Nah, ini bahkan dalam hitungan kami Kadin, potensi penerimaan di sektor perikanan untuk daerah ini jauh lebih besar. Jadi ada pajak, kemudian pajak ekspor ikan misalnya, kemudian dana bagi hasil perikanan. Nah, daerah akan mendapatkan itu. Dan sahabat NK, ini pasti akan terjadi. Negara pasti akan mengikuti regulasi-regulasi. Yang ya contohnya tadi, bahwa Pertamina dan PLN sudah mulai membangun SPLU. Itu berarti pemerintah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita di pemerintah daerah, di daerah ini sudah seharusnya juga untuk mulai mengantisipasi itu. Teman-teman sekalian, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa sudah saatnya kita memikirkan, berpikir untuk bagaimana mencari beberapa alternatif. Nah, Anambas selain dari daerah penghasil migas, kita punya sektor perikanan yang begitu besar yang belum dimaksimalkan. Kemudian ada keindahan alam yang juga belum dieksplor begitu maksimal. Artinya di sektor pariwisata kita bisa bangun ini, kita mendorong investasi di dua sektor ini, jadi sektor pariwisata dan sektor perikanan. Maka ini pasti, insya Allah ini akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah ini. Kita sudah harus mulai memikirkan itu, sehingga kita sudah punya antisipasi, kita sudah punya antisipasi jika suatu waktu apa yang menjadi pemikiran dari Ignatius Joyono ini melalui tulisannya, kita sudah bisa mengambil langkah-langkah yang strategis seperti itu. Jadi demikian ya. Ini sudah 19 menit mau masuk 20 menit. Nah, ini
video saya yang lama ya, terlalu panjang. Demikian pemirsa, sekali lagi jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga nanti saya akan terus mengupdate perkembangan baru. Setelah selesai investasi ini, kita masuk ke isu-isu nasional, tetapi kita coba localizing ke isu daerah ya. Kemudian jangan lupa di like, kemudian dibagi, di share, dan nanti di komen-komen di dalam YouTube ini. Terima kasih ya, pemirsa, sahabat engkau sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.